Rabbil Alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka diseminasi penyebaran budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 3 Divisi. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kepada yang terhormat Bapak Karso Mulyo SPDMT selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Divisi, yang terhormat Ibu calon guru penggerak CGP bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman. CGP maupun tidak punya kewajiban yang sama. Insyaallah saat kita secara kolektif mau kompak, kompak dan terus menjaga semangat ini. Alamatnya sudah ketara, ya, prestasi perubahan lingkungan yang semakin baik, ya, disiplin mahasiswa yang baik, ini luar biasa. Itu adalah alamat bahwa setelah kita nanti sudah mencapai sebagian besar, ya, menjadi sebuah bulan yang berprestasi dan berwawasan. Bukan karena hukuman, bukan karena ancaman, tapi betul-betul terbangun atas kesadaran yang mana kita telah menyiapkan lingkungan yang seaman mungkin, membuat anak itu tertib pada aturan, menjalankan segala kewajiban dan tanggung jawab. Jadi walaupun tidak mengambil masih dapat penghargaan, ya, walaupun tidak diancam, anak itu akan benar dengan sendiri. Dan ini harapan kita dengan adanya kegiatan CGP ini, nanti para CGP bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman. CGP maupun tidak punya kewajiban yang sama. Insya Allah
kalau kita secara teori mau kompak, ya, kompak dan terus menjaga semangat ini bukan mustahil. Sampai yang kita alamatnya sudah setara, ya, prestasi, perubahan hubungan yang semakin baik, ya, kedisiplinan siswa yang membaik, ini luar biasa. Itu adalah alamat-alamat bahwa setelah kita nanti atau sudah mencapai sebagian besar, ya, menjadi sekolah unggulan yang berprestasi dan berwawasan lingkungan. Saya kira itu saja. Selamat berkarya, selamat bertugas, selamat beraktivitas, jalankan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Maaf saya tidak bisa menyertai secara penuh, nanti saya sambil menyelesaikan tugas nanti datang ke sini, ya, memantau kegiatan dengan harapan nanti kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar. Saya percaya penuh kepada insya Allah, nanti apapun program apapun insya Allah berjalan baik. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan semangatnya dari kepala sekolah kita, yaitu Bapak Karsong Mulyo SPDMT, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang beliau harapkan, dan mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan untuk bisa menjalankan tugas kita dan kewajiban kita. Untuk selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup pembukaan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum dimulai diseminasi ini akan dilakukan ice breaking oleh Ibu Nuryati supaya tadi tidak ngantuk karena sudah dahar siang. Dan terima kasih Pak Karsong. Silakan Bu Nuryo. Ya Bapak Ibu, kita ice breaking dulu, kita relax sejenak supaya kita tidak ngantuk sebelum acara dimulai. Nah, kita ice breakingnya menyanyi saja, ya, karena sudah siang biar kita segar kembali. Kita belajar menyanyi, nanti di sini ice breaking nanti bisa jenengan terapkan di kelas. Nah, harusnya sekarang pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, ya, diharapkan kita isi dengan ice breaking dulu untuk anak-anak. Nah, nanti kita belajar menyanyi, hanya kalimatnya hanya sedikit saja, ada berapa kata, ya? Berarti 5. Di sini, di sana, di mana-mana, kita semua gembira ria. Saya kira itu mudah. Kalau kita ajarkan ke anak bisa langsung apa. Nah, nanti saya akan ngasih kode jika saya jarinya ke bawah berarti di sini. Kalau nunjuknya lurus berarti di sana. Nah, kemudian kalau di mana-mana saya melingkar. Nah, melingkar berarti di mana-mana, ya. Nah, kemudian untuk kita semua, ya, saya kasih kode ke dada. Kita semua gembira ya, berarti seperti ini, ya. Oke, kita mulai dari, ya, nadanya seperti ini, ya. Kalau di sini, ya, di sini, ya, di sini, di sana, ya. Coba yuk semuanya ikuti. 1, 2, 3. Di sini, di sini, di sini, di sana, di sana, di sini, di sini, di sana, di mana-mana kita semua gembira ria. Ya, coba sekarang ulang lagi, yuk. Nah,
Nanti jika saya menunjuk berarti nyanyi ya. Ya. 1, 2, 3. Di sini. Ya lagi yuk. Nanti saya bantu ya. Ya 1, 2, 3. Di sana, di sana, di mana-mana kita semua gembira ria. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, semoga bermanfaat nanti untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak Ibu di sini saya sebagai CGP Angkatan 9 akan menyampaikan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif yang diterapkan pada sekolah itu ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini ada dua, yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di nomor 1 ini Bapak Ibu, ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini ada gambarnya. Kita berperan sebagai seorang guru sebagai apa dulu ini nanti? Bisa menjadi teman, bisa menjadi manajerial, bisa menjadi penghukum. Pada saat ini, sebelum saya ikut CGP, saya sebagai penghukum Bapak Ibu, ya. Jadi sampai anak menundukkan kepala ini Bapak Ibu digambar, ya, dan tangan kita ngacung-ngacung ini. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan ataupun penghargaan ataupun bayarannya. Jadi diiming-imingi ya Bapak Ibu ya. Ayo anak-anak yang mengerjakan tugas tepat waktu akan ibu beri nilai bintang 5, atau akan ibu beri hadiah, atau akan ibu beri penghargaan. Nah, di dalam unsur ekstrinsik ini berarti kita sebagai pendidik kepada murid kita, ini intinya ketika mendapatkan motivasi diri ekstrinsik ini hanya berjangka waktu yang sebentar, ya. Tidak bisa lama, sebentar ketika mungkin mereka berada di sekolahan. Makanya ketika saya masuk di kelas anak-anak mari kalian bisa berperan menjadi seorang murid ketika di kelas, ketika di sekolah. Sekarang ketika di luar, kamu bisa posisikan dirimu di masyarakat maupun di keluarga. Ya, berikutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita lihat coba. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm
roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Nah, kita lihat ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor atau roda 2 adalah jawabannya apa? Ya, keselamatan ya, bagus sekali. Kemudian menggunakan masker adalah kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Itu memiliki posisi kontrol. Nah, nanti kira-kira posisi kontrol kita itu sebagai apa? Nanti kita bisa lihat ya. Posisi kontrol sebagai seorang guru itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai pendukung, kemudian pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir kelima adalah sebagai manajer. Biar nggak ngantuk ya, tepuk pramuka. Nah, biar bapak-bapak ini melek. Jangan nanti ambil bukan Ibu Eni. Dimarahin satgas mungkin ya. Ya, oke, saya akan melanjutkan dari tadi budaya positif. Di sini saya kebagian menyampaikan ya tentang posisi kontrol seorang guru. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai pendidik, ya itu memiliki posisi kontrol. Nah, nanti kira-kira posisi kontrol kita itu sebagai apa? Nanti kita bisa lihat ya. Posisi kontrol sebagai seorang guru itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai pendukung, kemudian pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir kelima adalah sebagai manajer. Nah, silakan nanti bisa disaksikan video berikut ini. Posisi kontrol sebagai pendukung. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu tadi adalah posisi kontrol guru sebagai pendukung. Tadi adalah video yang sudah disaksikan, yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, posisi sebagai penghukum, ya biasanya nada bicara itu tinggi nadanya, kemudian membentak, menghardik, menunjuk-nunjuk, bukan di sana di sini ya. Kemudian berkaca pinggang, menyakiti itu mungkin bisa menjewer, ya mungkin apa namanya, ya mungkin apa namanya, apa dan lain-lain ya. Menyindir itu juga menyakiti ya Pak Ibu ya. Menyindir itu yang sakit itu di hatinya. Ya, itu sebagai posisi penghukum. Kemudian dampak
dampak dari posisi penghukum ya. Nah, ya tadi menyakiti tadi kan ada dua, menyakiti secara verbal dan menyakiti secara fisik. Ya, menyakiti secara verbal tadi seperti menyindir itu kan juga ya kan menyakiti di dalam diri. Kemudian secara fisik, ya, kamu terlambat, ambil sampahnya. Ya, contohnya seperti itu ya. Itu kan fisik. Kemudian silakan lari di lapangan sebanyak 10 kali tidak mengerjakan tugas. Nah, itu kan menghukum secara fisik, ya menghukum secara fisik. Nah, misalkan anak tidak bisa membaca, tidak bisa suruh baca tidak mau. Kamu sudah jelek tidak bisa baca pula. Nah, itu termasuk sebagai penghukum. Nah, verbal. Ya. Dampaknya apa Bapak Ibu? Kalau kita sebagai penghukum, ya dampak posisi penghukum itu murid menjadi pendendam. Mungkin saat itu anak diam, ya, tapi di dalam hati anak itu bergejolak. Suatu saat nanti pasti dia akan menyimpan dendam terhadap bapak ibu guru. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua itu murid menjadi pemberontak, yaitu mungkin terjadi juga di siswa kita. Nah, makanya nanti kita amati juga seperti apa posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya yaitu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Udah bisa. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya itu tadi ya posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Pembuat merasa bersalah itu biasa nada bicaranya cenderung lembut, kemudian tenang dan menyalahkan murid. Nah, dampak dari merasa bersalah ini, ya dampak dari pembuat merasa bersalah ini membuat murid merasa bersalah atau sebagai identitas gagal. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi anak ini merasa kecil dan diam. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu bukannya anak yang pernah kali kencang? Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya itu tadi posisi sebagai teman ya. Nah, ini siapa ini? Ya. Posisi sebagai teman itu suara guru agak ramah, ya, akan ramah. Kemudian cenderung bersendagurau untuk menghangatkan suasana. Kalau seperti biasanya itu Bapak Ibu guru masuk di dalam kehidupan anak-anak, masuk dalam dunianya anak-anak. Jadi anak bisa merasa akrab dengan kita. Ya, biasanya kan anak seperti itu. Kita bisa masuk ke dunianya anak-anak. Ya. Kemudian posisi teman ini murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas berhasil atau sukses, ya, istilahnya karena bisa menaklukkan hati anak. Namun perlu diingat karena ini adalah dorongan eksternal. Dampaknya, kemudian dampak dari posisi teman, murid akan bergantung pada satu orang karena faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri atau berpikir untuk dirinya sendiri. Karena murid dianggap sebagai teman. Kemudian untuk yang berikutnya, guru sebagai posisi pemantau, guru sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah itu tadi posisi kontrol, guru sebagai posisi manajer. Nah setelah dilihat dari video tadi, ya, posisi manajer itu seorang guru suaranya lebih netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif dan berhasil. Yang ketiga, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian yang keempat, guru membimbing murid untuk memecahkan masalah murid secara mandiri. Dampaknya, ya, dampak dari posisi manajer, murid mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya masalahnya sendiri. Ya.
Itu sebagai kontrol manajer. Nah, Bapak Ibu, coba saya ingin tanya sedikit. Saat ini Bapak Ibu pada posisi kontrol yang mana dalam menangani anak-anak kita? Dalam tadi 5 posisi kontrol tadi, saat ini kita pada posisi yang mana? Coba salah satu minta tolong Rita. Melakukan suatu kesalahan, tahu saya akan memberikan imbal balik apa kepada mereka, seperti itu. Jadi saya merasa berada di semua posisi itu. Kadang saya jadi penghukum, kadang juga saya jadi pengontrol, kadang saya bisa manajerial juga. Jadi untuk setiap apapun yang mereka lakukan itu saya selalu memberikan baik, juga kadang saya kasih reward, tapi ketika mereka berbuat buruk juga sometimes saya kasih punishment gitu. Jadi in another way, kadang-kadang itu saya juga berteriak, tapi di lain kesempatan saya juga berbicara pelan-pelan. Jadi saya mengikuti bagaimana anak itu bersikap ketika saya memberikan perintah atau saya memberikan. Jadi mungkin saya lebih pada semuanya sedikit demi sedikit. Mungkin nanti saya akan berubah jadi lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Rita ya. Jadi Rita itu semua dikuasai tadi. Ada 5 kontrol itu. Jadi kalau kita menerapkannya itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, seperti itu ya. Nah, tapi ya tadi kita katakan kan kadang sebagai teman, kadang sebagai penghukum, ya, bahkan kadang juga sebagai manajer. Ya. Tapi ibu kita juga perlahan-lahan ingin belajar untuk menuju, ya, untuk menuju sebagai manajer, ya, sepenuhnya, ya. Bismillah, semoga, ya, dan harapannya semua. Nah, Bapak Ibu guru, ya, setelah mengamati adegan dari kelima kontrol tadi, kira-kira manakah posisi kontrol yang paling ideal buat Bapak Ibu guru? Kira-kira yang mana? Apakah sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer? Kira-kira yang ideal yang mana? Mungkin dengan melihat kondisi anak kita seperti sekarang. Yang ideal yang mana? Kira-kira yang mana Bapak Eko? Yang ideal dari kelima video tadi. Terima kasih. Setelah saya Biasa sekali dari jawaban Pak Eko, yang ideal adalah sebagai posisi kontrol manajer. Karena guru kita adalah sifatnya membimbing, mengarahkan anak supaya bisa memecahkan masalahnya, bisa bertanggung jawab, bisa mandiri. Harapan kita semua nanti kita sebagai Bapak Ibu guru untuk membimbing anak-anak kita bisa menuntun anak-anak kita dengan baik. Gitu ya, Bapak Ibu? Ya. Kemudian untuk selanjutnya, kalau sebagai di posisi manajer, guru itu dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid atau memerdekakan murid. Jadi kita tidak menekan anak. Ya, kita harus bisa mengarahkan. Kalau anak salah, kita juga harus bisa menuntun anak ke jalan yang benar. Anak juga arahnya kemana, ya kita ikuti. Kita arahkan anak supaya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa bertanggung jawab. Itu yang namanya memerdekakan murid. Ya, pendidikan berpihak pada murid. Selanjutnya yaitu budaya positif yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, langkah-langkahnya ada 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
Ya, sekarang yang pertama, menstabilkan identitas itu seperti apa? Ya, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, lanjut. Nah, kita harus meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti contoh ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Jadi seolah kita itu masuk dalam dunianya anak. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua, ya, yang kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ketika kita menolak anak berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ya, jadi kita tidak semata-mata langsung menggertak anak. Kemudian langkah yang ketiga, ketika langkah 1, langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita bisa lihat contoh dari segitiga restitusi dalam menangani kasus anak. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya.
Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya itu tadi contoh Proses ya. kasus dalam penanganan restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu, dalam kita menangani kasus seorang siswa, ya, hendaknya kita bisa menggunakan tadi langkah-langkah segitiga restitusi seperti yang terdapat pada video seperti itu. Tidak seperti kita menangani anak itu langsung to the point, langsung wah gitu sangat ya. Jadi kita pelan-pelan kita tuntun, ya. Nah tadi sesuai dengan segitiga restitusi yaitu kita menstabilisasi anak, identitas, kemudian melakukan validasi tindakan. Jadi ditanya anak dipanggil, ditanya dulu, ya ada masalah apa. Kemudian kalau anak sudah tahu masalahnya apa, mungkin kita bisa masuk ke dalamnya. Karena anak kalau salah langsung disalahkan, pasti dia emosi. Jadi setelah itu kita giring masalah anak. Nah, kemudian setelah anak sudah bisa ya ditanya, kemudian bisa diberi tindakan yang salah tadi, kemudian anak ditanya, ya. Tadi kan materi sebelumnya kan Bu Dewi menjelaskan tentang keyakinan kelas. Di dalam kelas itu sudah dibentuk sebuah keyakinan. Jadi anak pasti ditanya keyakinan kelas itu yang dilanggar keyakinan kelas apa, ya. Jadi anak istilahnya apa ya? Dibimbing untuk ke arah bisa memecahkan suatu masalah dengan sendiri. Ya, jadi tidak langsung ada masalah langsung anak dibidik, langsung diketak dan lain sebagainya. Kita harus bisa menuntun, bisa mengarahkan anak untuk bisa anak bisa memecahkan solusi, bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, kita sudah di penghujung acara. Jadi melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Ya, mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ya menyertai kami di acara ini sudah siang-siang. Terima kasih sekali ya atas waktunya. Mohon maaf jika kami bertiga ada salah kata yang tidak berkenan pada Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
tanda tangan sebelahnya. Ya, oke, lanjut. Thank you.